kita jangan melihat bahwa kelompok itu ada di Makassar saja atau di tempat di mana mereka ditangkap. Mereka ini sudah ada di mana-mana. Kamu sekarang mewakili Islam, mewakili Nabi Muhammad, mewakili Allah SWT dalam membela Islam. Nah, jadilah terbakar ini semangat anak-anak remaja. Kalau saya ingin merekrut orang, ya misalnya kalau saya masih aktif dahulu, kalau saya ingin merekrut orang, saya akan memilih orang yang sudah punya rasa kebencian pada pemerintah. Jangankan dari kelompok FPI, polisi pun ada yang terekrut, ya. Di tentara juga sudah ada yang terpapar, begitu kan? Nah, di pegawai negeri juga sudah ada yang terpapar dan sudah terekrut, begitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasir Abbas, apa kabar? Warahmatullah. Ya. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Oke, ini lagi di San Francisco nih ya, backgroundnya ya. Ngebayangin lagi di sana. Ngebayangin lagi. Bang Nasir, ya. Ini kalau ngelihat, ini udah bertahun-tahun sebetulnya nggak ada kejadian aksi bom bunuh diri. 2 tahun lah ya, 2 tahun terakhir. Setelah terakhir kan Surabaya ya, yang ibu dan anak. Sekarang muncul di Makassar. Apa beda Makassar dan Surabaya? Atau sebetulnya sama, satu perjuangannya, ideologi perjuangannya? Iya, kalau kita ingin melihat kesamaannya, pertama kesamaan melibatkan wanita, ya, atau melibatkan istri, ya. Jadi kalau melibatkan wanita sudah ada sebelum-sebelumnya itu yang wanita dilibatkan dalam upaya untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Itu yang di Bekasi dulu kan perempuan juga ya. Bom panci juga tuh. Bom panci juga. Kemudian yang kedua yang kesamaan adalah melibatkan istri, yaitu pasangan suami istri. Hanya saja kalau yang di Surabaya itu beserta anak, ya. Kalau yang di Makassar ini beserta janin. Beserta. Iya, karena lagi hamil ya. Iya, itu terakhir lagi hamil. Ya, begitu. Ya, anak juga lah itu kan bakal anak. Ya. Kemudian kesamaannya lagi adalah gereja yang menjadi sasaran. Ya, begitu. Itu kesamaan. Kemudian diketahui juga mereka dari kelompok Jamaah Ansharud Daulah. Ya. Itu yang kemudian saya ketika awal peristiwa kejadian ini langsung saya menebak, walaupun belum diumumkan belum ditemukan ataupun belum diidentifikasi oleh pihak kepolisian, tapi dengan modus operandi itu ya saya sudah bisa membaca bahwa signature-nya ini signature-nya jihadi. Ya begitu. Maka berani saya bilang bahwa ini adalah kelompok jihadi. Khasnya itu sasarannya gereja dan melibatkan perempuan atau keluarga, anggota keluarga itu ya. Sasarannya jihadi itu sebenarnya 2. Yaitu kepolisian dan juga gereja ataupun umat Kristen. Ya. Nah, kalau soal pelibatan perempuan juga memang itu sejak kapan sih persisnya? Dan kenapa harus melibatkan perempuan? Sebenarnya pelibatan perempuan ya, kalau dilihat dari zaman saya dahulu, ya, ketika waktu saya masih aktif dalam kelompok Jamaah Islamiyah, wanita memang dilibatkan, namun pada peran yang lain, ya, misal di balik layar, wanita dilibatkan dalam bidang pendidikan, kemudian bidang logistik, ya begitu. Wanita juga bisa dilibatkan dalam urusan menjadi kurir, ya, memindahkan senjata, bahan peledak, amunisi, itu wanita kemudian diminta untuk membantu melaksanakan tersebut, dimintakan. Tetapi belum pernah ya wanita dilibatkan dalam misalnya dalam melakukan aksi menjadi eksekutor, ya itu belum pernah. Sebelumnya supporting aja ya. Ya, peran pendukung. Nah, tapi kemudian ya berkembangnya waktu, lalu kita semua melihat kejadian di Syria, di mana wanita juga dilibatkan untuk angkat senjata. Wanita juga dilibatkan di medan pertempuran. Ya, orang ISIS juga ini melakukan hal tersebut. Mereka bukan hanya melibatkan wanita untuk jadi sebagai calon-calon pasangan mereka kawin gonta-ganti, ya gitu. Tapi juga mereka melibatkan wanita ini untuk menjadi martir ataupun menjadi pelaku bom bunuh diri, terutamanya bagi yang sudah meninggal suaminya, mereka kemudian diberi motivasi untuk menjadi sebagai pelaku, begitu. Nah, di sini saya melihat ya karena ya JAD ini, kelompok Jamaah Ansharud Daulah ini adalah
pendukung berat atau pendukung kuat ISIS, ya mereka meniru semua, menjalankan semua apa yang dilakukan oleh ISIS di sini. Copy paste aja mereka itu. Copy paste begitu. Makanya seperti kelompok JI melihat bahwa Al-Qaeda tidak pernah menggunakan ataupun memberdayakan wanita menjadi pelaku bunuh diri, jadi mereka juga tidak melakukan. Gitu. Nah, sementara karena kelompok ISIS itu melakukan dan memberdayakan wanita dalam peperangan, ISIS kemudian JAD kemudian berpikir ya berarti ya mereka juga melakukan hal yang sama. Dan kita melihat ya sebelum kejadian Dita di Surabaya itu dan keluarganya sudah ada upaya-upaya sebelumnya itu. Ya, wanita kemudian diutus untuk melakukan pengumuman ke istana gitu kan, dan kemudian wanita diutus ke Brimob. Jadi ini semua kita melihat sudah ada hal tersebut, namun gagal. Nah, kali ini ya penusukan juga sebelum itu kita lihat ada penusukan kepada Pak Menteri Wiranto, itu juga bersama istrinya. Mereka beroperasi bersama istri, hanya saja menggunakan senjata tajam. Ya, nah kali ini kemudian kita temukan ketika di Surabaya pada tahun 2018, ya terjadilah berhasil melibatkan wanita dan istri dan juga anak-anaknya. Ya, jadi itu sebagai contoh pertama di dunia, ya satu keluarga meledakkan diri. Kalau misalnya seorang wanita meledakkan diri, membunuh diri, ya itu sudah banyak terjadi di Timur Tengah, ya baik di Palestina ataupun di Syria begitu. Tetapi satu keluarga, ya suami, istri beserta anak, itulah satu-satunya pertama kali terjadi di Surabaya di dunia. Nah, kemudian JAD kita ketahui mereka juga melakukan di Jolo, itu mereka juga pendukung Filipina ya. Di Filipina, di Jolo Filipina. Ya suami istri juga itu ternyata. Nah, kemudian sekarang ini dan itu orang Indonesia ya? Orang Indonesia yang pulang dari Syria, ya, yang kemudian dibantu oleh pemerintah dipulangkan ke kampung halamannya, ternyata dia kemudian menghilang dan kemudian masuk ke Filipina bersama dengan kelompok Abu Sayyaf melakukan operasi di sana. Ya, dan sekarang kita temukan di Makassar lagi-lagi ya sepasang suami istri melakukan operasi. Sangat disayangkan ya, mereka umurnya masih muda, pengantin baru 6 bulan ya begitu. Kemudian mereka diberi apa itu namanya, mau dikatakan motivasi tidak layak, mungkin diprovokasi kan itu ya. Diprovokasi kemudian untuk melakukan aksi tersebut. Nah, ini kalau bisa demikian nekat, demikian mudah terprovokasi, biasanya ayat-ayat apa itu yang dipakai tuh, Bang Nasir, dari pengalaman Bang Nasir? Iya, inilah dia bahayanya jika kemudian ayat yang membutuhkan penafsiran, kemudian kita tidak membaca tafsirnya, lalu kita kemudian merasa bahwa diperintahkan Allah hanya sekadar membaca terjemahannya ataupun letter-letternya saja. Sebagai contoh, ya ayat-ayat itu yang diturunkan pada saat konflik atau pada saat perang, ya perintahnya itulah perintah pada saat perang, tetapi kemudian mereka gunakan di luar tempat perang, maka jadilah kekeliruan. Contoh ya, misal contoh, sebab banyak orang yang kemudian merasa kaget, kok begini ya ayat Al-Quran ya, kok ada ya ayat Al-Quran yang perintah membunuh ya, begitu. Jangankan orang bukan Islam, orang Islam pun kadang bingung, kok ada kaget sekali begitulah. Padahal itu ayat mengajarkan pada waktu di pertempuran. Misal contoh ada ayat berbunyi, faqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kalian temui mereka. Jadi yang maksud mereka itu adalah orang kafir. Bunuhlah orang kafir di mana saja kalian temui orang kafir. Kalau kita hanya membaca atau menerjemahkan ayat tersebut, lalu kemudian kita mengatakan bahwa ini kan perintah. Allah perintahkan kita untuk membunuh orang kafir di mana saja kita temui mereka. Nah, inilah salah kaprah. Begitu. Nah, sebenarnya maksud ayat tersebut adalah di medan pertempuran. Ya, Allah mengajarkan umat Islam yang kemudian berhadapan dengan musuh di medan pertempuran ya. Kita harus memahami bahwa kadang kita damai, kadang kita berperang, ya begitu.
Ya, kita berharap memang kita damai terus, tapi terkadang juga nggak bisa kita menghindar. Kemudian negara terjadilah peperangan. Nah, pada saat peperangan, ya saat itu terjadi, lalu umat Islam bingung bagaimana sih mau kita menangkan begitu. Jadi diajarkan oleh Allah SWT, ya kalau di medan pertempuran jangan duduk diam. Di medan pertempuran carilah musuh, ya bunuhlah musuh. Di medan pertempuran kan yang namanya di medan pertempuran suatu hal yang terjadi adalah namanya perang. Kalau tidak membunuh ya dibunuh. Itu kan di medan pertempuran. Jadi kalau Anda tidak mau membunuh, berarti Anda dibunuh. Ya, kalau Anda tidak membunuh, ya jangan jadi tentara. Jangan di medan pertempuran. Ya kalau di medan pertempuran harus siap bisa membunuh begitu. Nah, untuk mengalahkan musuh, ya membunuh. Ya begitu. Kalau kita tidak membunuh, ya kita dibunuh. Namanya medan pertempuran. Jadi untuk memenangkan pertempuran, jangan duduk diam, carilah musuh di medan pertempuran, bunuhlah musuh itu. Tapi kalau di luar medan pertempuran, ya jangan dipakai. Itu kan perintah hanya di medan pertempuran. Nah, celakanya mereka ini kemudian menganggap Indonesia medan perang. Begitu. Indonesia ini adalah tempat pertempuran. Pemerintah Indonesia adalah musuh, presiden adalah musuh, ya, polisi musuh, tentara musuh, orang kafir musuh, begitu. Sehingga mereka membayangkan sedang berada di medan pertempuran. Nah, dasar untuk sampai ke situ apa sebetulnya menjadikan Indonesia sebagai medan perang? Nah, dasarnya itu karena paham mereka menganggap ya orang yang ya selain Islam adalah musuh. Itu dasar mereka. Ya, mereka menggunakan hadis Nabi. Ya, hadis Nabi berbunyi Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Ya, dan seterusnya. Ya, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, aku diutus, diperintahkan Allah SWT untuk membunuh ya manusia. Umirtu an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bersyahadah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, baik, ini lagi-lagi ini. Kalau orang tidak paham, wah sadis sekali ini Nabi Muhammad. Begitu kan? Iya, dia jadi nabi diperintahkan Allah untuk berperang. Begitu. Siarkan agama lewat darah berarti di situ kan? Dengan darah. Dengan darah. Ya, padahal ada hadis yang lain. Yang hadis yang menyebutkan bahwa aku diutus ya aku diutus di muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya begitu. Jadi untuk menjadi akhlak yang baik. Makanya ya kalau kita hanya mendapat potong dan tidak tahu asal usul kata-kata ini untuk apa dan tujuan apa, lalu kemudian kita membayangkan bahwa Islam itu sadis, Nabi Muhammad itu penyuka untuk membunuh. Nah, akibatnya orang Islam sendiri yang tidak paham akan mempraktikkan seperti itu. Padahal ya Allah Rasulullah SAW itu menyebut ya diperintahkan memerangi pada saat pertempuran, karena kemudian harus membela diri ya. Nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW ya peperangan itu terjadi karena diserang, lalu kemudian membela ya, maka kemudian diperintahkanlah untuk berperang. Begitu. Kenapa? Untuk membela. Ya. Nah, jadi kalau kemudian kata-kata Nabi Muhammad SAW ini dipakai hanya karena memang Allah Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk berperang sampai mereka jadi Islam. Nah, begitu. Itu dasar mereka. Maka siapa saja yang bukan Islam, ya, maka dasarnya adalah dengan hadis ini kita perangi dulu sampai mereka tunduk dengan Islam. Kalau mereka tidak tunduk Islam, kita perangi. Kalau mereka tidak masuk Islam, kita perangi, kita bunuh. Itu dia. Jangankan orang bukan Islam. Orang Islam pun, ini dia. Kalau beda orang dengan mereka, pun, yang beda sama mereka, kemudian setuju dengan pemerintah yang ada, ya dianggap sudah menjadi kafir, keluar dari Islam. Ya, orang Islam, kemudian mereka pakai ayat ini lagi yang lain. Ya, lagi-lagi ayat mereka menggunakan itu untuk kepentingan mereka atau mereka salah paham. Dalam surah Al-Maidah bunyinya ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir. Ya begitu. Jadi mereka bilang begini, lihat itu, presiden kita ini muslim.
tetapi tidak menjalankan hukum Islam. Maka bukan saya ngomong, tapi Allah bilang begini, siapa yang tidak melaksanakan hukum Islam, maka dia kafir. Jadi presiden kita ini kafir. Itu alasannya pengen menegakkan syariat Islam itu. Nah, itu dia, begitu. Jadi ya orang yang bukan Islam mereka bilang musuh, dasarnya tadi hadis itu, orang yang sudah Islam pun bisa jadi musuh karena tidak menjalankan hukum Islam. Nah, kalau kita tidak mengkafirkan orang sudah kafir, misalnya mereka bilang presiden sudah kafir karena tidak melaksanakan hukum Islam. Lalu kita tidak mengkafirkan presiden, kita pun jadi kafir. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir. Begitu. Lama-lama kita semuanya kafir. Begitulah. Nah, orang kafir berarti statusnya sama seperti orang kafir yang lain, yaitu halal dibunuh, boleh diperangi, boleh diambil hartanya. Nah, inilah dia yang disebut sebagai faham takfiri, yang mudah mengkafirkan muslim yang lain, mudah menganggap orang ini sebagai musuh, dan mudah untuk memerangi. Nah, faham kafiri ini adalah penyakit ya yang ada setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat. Ya, begitu. Ini bukan hal yang baru. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW wafat, ya setelah zaman beliau wafat, mulailah muncul orang-orang yang kemudian tidak setia pada Islam, tidak loyal pada Islam, tidak mau taat kepada kepemimpinan Islam, kemudian mudah mengkafir-kafirkan. Begitu itu sudah ada. Nah, bibit-bibit inilah yang kemudian terbawa sampai sekarang. Ya begitu. Oke, Bang Nasir, kembali ke kasus pengeboman yang di Makassar ini kan. Ya. Itu kan pelakunya di Makassar, anggota JAD, tetapi kemudian aparat menyisir, melakukan penangkapan sampai ke Bekasi, sampai ke Condet, ada yang di Lombok, NTB. Kenapa jadi jauh-jauh begini ya? Seperti apa sebetulnya peta jaringan JAD ini? Sebarannya seperti apa ini? Sudah menjangkau provinsi mana aja nih berarti ini? Alhamdulillah, itulah canggihnya aparat kita. Ya, sebenarnya sebelum kejadian peristiwa bom Makassar, bom gereja Makassar, katedral di Makassar ini, aparat kepolisian sudah menangkap kelompok JAD dan kelompok Jamaah Islamiyah, ya baik di Makassar, di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Banten, kemudian Lampung, Sumatera Barat, begitu. Di NTB ini juga ada ya, Lombok ya. Ya di Lombok juga. Ya ini semua dalam rangka untuk mencegah mereka jangan melakukan aksi. Ya sudah ada rencana-rencana mereka. Ya baik ada rencana jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang, begitu. Nah, sehingga sebelum itu semua terjadi, aparat kita sudah mulai menangkap. Nah, namun ya memang tidak ada yang sempurna. Dalam rangka mengejar itu, mereka juga sadar mereka dikejar. Mereka juga tahu kalau temannya ditangkap pasti akan mengarah kepada mereka. Maka ada di antara mereka yang kemudian mengambil langkah bersembunyi. Ada juga di antara mereka mengambil langkah daripada ditangkap, saya berbuat sesuatu. Begitu. Nah, maka inilah para si pelaku ini kemudian sebelum dia ditangkap, dia langsung melakukan sesuatu. Terjadilah bom gereja. Nah, sudah sampai mana sebenarnya kelompok yang mendukung ISIS ini ataupun kelompok Jamaah Ansarud Daulah ada di berbagai provinsi. Di antara mereka yang saling berkomunikasi, ya di antara mereka yang kemudian sel sendiri terpisah. Ya begitu. Kalau yang sel sendiri terpisah, nah kadang-kadang kita temukan ya jenis bomnya itu sangat amatiran. Kadang-kadang juga bomnya itu gagal meledak dengan baik. Nah, ini berarti dia tidak berkomunikasi dengan seniornya ataupun dengan jaringannya yang lain gitu. Tetapi jika mereka sudah saling hubungan, maka pasti ada sharing ilmu, sharing pengetahuan, sharing kemahiran. Ya, maka di sini ditemukanlah setelah sidik jari si pelaku itu ditemukan dan namanya ditemukan, maka polisi sudah punya data. Oh, ternyata di jaringan ke sini. Maka alhamdulillah ya ditemukanlah ada 5 bom aktif di Condet. Ya, pada itu sudah direncanakan untuk siap ledak gitu ya. Plotting di mana itu, begitu. Ya, sudah terungkap dengan cepat. Kemudian temukan lagi pelaku-pelaku yang lain. Nah, inilah dia sebenarnya, kita jangan melihat bahwa kelompok itu ada di Makassar saja atau di tempat di mana mereka ditangkap. Mereka ini sudah ada di mana-mana. Ya, proses penyebaran paham ini ya zaman sekarang sudah lebih dahsyat dari dahulu. Proses membuat orang jadi terpengaruh zaman sekarang ini sudah lebih dahsyat dari dahulu, begitu. Ya, karena kita didukung oleh teknologi informasi yang semakin canggih dan semakin bagus. Dan mereka memanfaatkan. Ya. Apalagi dengan kondisi pandemi ya, semua komunikasi lewat media sosial gitu kan ya. Ya.
anak-anak kecil juga, anak SD kita juga sudah pandai menggunakan Zoom. Begitu dulu juga nggak ngerti Zoom itu apa, begitu kan. Nah, makanya dulu kita menggunakan email, ya, kemudian menggunakan Messenger, ya, begitu, Messenger Yahoo gitu. Kemudian SMS dan lain-lain. Sekarang semua sudah serba tatap wajah, tapi walaupun tidak berhadapan, begitu kan. Nah, kalau misalnya belajar meracik, tidak perlu bertemu, tinggal dia video call, lihat saja nih, bikin benar tidak, dituntun dari jauh. Oh, kurang itu, kurang ini, kurang adukannya, tambah ini, tambah itu, ya, dari jauh sudah bisa dituntun, begitu, ya. Nah, Bang Nasir, selain 22 yang sudah ditangkap, satu pasangan siapa ini namanya Lukman dan istrinya yang akhirnya melakukan aksi bunuh diri, konon ada 7 pasangan lain yang mungkin mereka sekarang bersembunyi, yang siap menjadi pengantin untuk melakukan amaliyah. Bang Nasir menerima informasi itu nggak? Iya, saya mendengar tersebut, begitu. Namun ya kita berharap polisi segera mengungkap mereka, jangan sampai mereka sempat melakukan. Dan kita berharap juga ya Allah membuka hati mereka dan membatalkan niat mereka, begitu. Ya, karena kita tidak tahu hati orang, walaupun mereka berencana, bisa saja mereka melaksanakan, bisa saja tidak, begitu. Nah, yang bisa kita andalkan saat ini, sementara ini adalah kemampuan polisi dalam mengungkap. Kita berharap Allah mempermudahkan pihak kepolisian dalam bekerja dan menghentikan mereka ini. Jangan kaitkan dengan agama apapun. Ya, tadi saya menyebut ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Ya, dan mereka juga melakukan ini atas nama agama. Ya, tolong jangan disalah paham ya bahwa mereka ini adalah orang yang punya keyakinan, punya paham agama, tetapi paham agamanya salah, paham agamanya keliru, begitu. Ya, ini yang menjadi persoalan dikala pasangan-pasangan tersebut kemudian meyakini paham yang keliru ini yang mereka anggap sebagai benar, dan ini akan memberi efek negatif dan buruk buat kita semua. Bang Nasir, tadi kan disebut bahwa penyebaran paham, penyebaran motivasi membangkitkan ideologi takfir itu lewat media sosial. Tapi sebetulnya apa sih hal yang utama disampaikan, pesan apa yang sehingga misalnya banyak anak muda yang tertarik untuk benar, sehingga dia akhirnya mengikuti, akhirnya melaksanakan apa yang disampaikan, didakwahkan oleh orang-orang tertentu itu. Baik, kita semua tahu bahwa anak muda itu atau remaja ini masih pada fase-fase labil untuk mencari jati diri. Saya juga merasakan saat itu waktu saya masih umur 16 tahun. Ya, 16 tahun saya bertemu sama Ustadz Abu Bakar Bashir, Ustadz Abdullah Sultan dan lain-lain. Ya, di situ saya kemudian melihat, wah, mereka ini baik ya, mereka ini bagus ya, mereka paham agama lebih banyak ya, begitu. Ya, sehingga membuat hati saya tertarik. Yaitu. Lalu kemudian dikala mereka menawarkan saya ke Afghanistan, bahwa saya pikir, wah, bagus juga ya. Ya, berarti saya bisa menjadi bagian dari mujahidin. Ya, karena di Al-Quran menyebut tentang jihad, menyebut kata mujahidin, menyebut kata muhajirin, maka saya akan dapat pengalaman. Ini satu hal yang baru, sehingga saya juga jadi tertarik. Ya, kemudian terus saya menjadi tertarik dengan hal tersebut karena saya merasa menjadi seorang pahlawan. Saya merasa menjadi seorang pejuang Islam. Saya merasa menjadi orang yang membela Islam. Saya melihat saat ini kalau kita ingin merekrut anak-anak muda, ya, maka metode yang dipakai itu adalah diberi semangat pada mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan anak muda, siapa lagi? Masa kita mengharapkan orang tua? Kalau bukan sekarang, kapan lagi juga ya? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan anak muda, masa kita mengharapkan orang tua renta untuk membela Islam? Kita perlu syabab itu pemuda. Kita perlu anak muda yang gagah, ya, yang siap untuk membela Islam. Begitu. Islam ditindas, Islam dihinakan, Islam dizalimi. Itu kan bahasa-bahasa yang selalu dipakai. Ya, begitu. Sehingga anak muda ini kemudian merasa, oh iya ya, oh benar ya, ya karena saya ini kan masih bertenaga. Begitu. Makanya kita melihat contoh ada video-video testimoni seperti Dhani Dwi Permana, kemudian pelaku bom Bali tahun 2005, mereka sempat direkam sebagai testimoni ya apa yang mereka sebelum mereka melakukan aksi itu. Itu bahasanya persis. Bahasanya itu mereka ingin menjadi sebagai mujahidin. Mereka ingin diakui sebagai syahid.
Mereka ingin diakui sebagai seorang pejuang. Ya, nah label ataupun predikat untuk dihargai ya sebagai seorang pejuang Islam itu kadang-kadang diinginkan oleh para remaja. Ya kita tahu kan remaja ini kan semua semangat. Kalau diajak tantang main bola, wah pinginnya menang, gitu kan? Begitu. Apalagi sudah dikasih seragam gitu kan, wah rasa bangga sekali pakai seragam. Apalagi mewakili sekolah, mewakili wilayah, mewakili profesi, dia akan bangga sekali. Nah sekarang kamu katanya, kamu sekarang mewakili Islam, mewakili Nabi Muhammad, mewakili Allah SWT dalam membela Islam. Nah, jadilah terbakar ini semangat anak-anak remaja. Saya, ya. Bang Nasir tadi sempat menyinggung Dhani Dwi Permana nih ya. Ini kan dia masih SMA waktu itu ya, 17 tahun. Baru lulus dan baru selesai ujian nasional. Bom bunuh diri JW Marriott 2009 gitu kan. Ya. Jadi sebetulnya kalau sekarang aparat bilang, ini generasi milenial. Loh, nggak sekarang loh. Dari 2009 pun sudah ada martir-martir yang anak-anak muda, remaja gitu ya. ABG sebetulnya. Ya, saya mengira aparat mau membuat kewaspadaan kepada masyarakat. Ya, bahwa dulu memang sudah pernah ada. Sekarang ini lebih gencar. Begitu. Lebih masif kali ya. Lebih masif, ya. Ya, dalam menggerakkan anak-anak muda. Maka waspadalah, gitu maksudnya. Ya, saya kira begitu. Bukan menyangkal bahwa sebelumnya sudah ada anak-anak muda yang kemudian terlibat. Namun sekarang ini lebih masif, lebih banyak mengincar pada anak remaja dan anak muda. Nah ini patut kita waspada. Saya tertarik tadi ada sempat orang dari Suriah dibantu pulang ke Indonesia oleh pemerintah, tapi kemudian menyelinap ke Filipina, ke Jolo melakukan aksi di sana. Nah, terkaitan JAD dengan Filipina memang ada hubungan hubungan diplomatik, ada ikatan emosional apa gitu kan, sehingga kok jadi lintas negara gitu kan, nggak cuma ke Suriah, ke Irak atau ke mana, ternyata Filipina juga. Iya, begini, hingga hari ini masih ada orang kita, maksudnya orang Indonesia di Filipina. Mungkin dari latar belakang kelompok yang berbeda, ya, orang JI juga ada, orang NII juga ada kelompok yang lain juga dulunya. Tapi kemudian sekarang mereka merasa senasib, jadi tidak lagi dengan macam egoisme kelompok, tidak. Bagi awalnya mereka pelarian mencari suaka atau gimana? Tidak, seperti saya dulu membuka camp di Filipina tahun 94. Ya, saya melatih orang Filipina. Kemudian saya melatih orang-orang MILF dan juga orang-orang dari Jemaah Islamiyah. Ya, di situ juga ada kelompok-kelompok lain yang kemudian ikut terlibat dalam membantu Moro Islamic Liberation Front, begitu. Jadi bukan mencari suaka, namun ingin berpartisipasi. Ya, berpartisipasi dalam konflik ataupun perjuangannya umat Islam di Filipina, dan mengambil peluang, ya, karena di tempat konflik peluang sangat besar untuk dibentuk latihan, ya begitu, dan peluang untuk pengadaan senjata, pengadaan amunisi, bahan peledak itu sangat peluang besar di Filipina sana, begitu. Nah, jadi setelah peristiwa bom Bali, mulailah berkurang pengiriman orang ke Filipina, ya, tetapi masih ada sisa-sisanya. Sisa-sisa ini kemudian mereka menikah dengan orang lokal di sana. Ya, menikah dengan orang lokal di sana, bertempat tinggal, bermukim di sana. Namun, ya, tidak lagi merasa mereka dari kelompok apa, begitu. Mereka membantu siapa saja orang Indonesia yang mau berada di Filipina, mereka akan membantu. Ya, jadi saat dikala mereka itu punya kontak person dari orang Indonesia yang ada baik bersama kelompok Abu Sayyaf atau kelompok yang lain, ya pasti akan difasilitasi ataupun diakomodasi oleh orang kita di sana. Ya, maka bukan berarti ada JAD di sana, tapi ada orang Indonesia sana yang siap membantu, mengakomodasi siapa saja orang Indonesia dari kelompok apa saja di Indonesia yang mau berada di Filipina. Ya, semacam solidaritas kayak gitu ya. Solidaritas itu setanah air ataupun senegara. Gitu. Nih, yang menarik dari penyisiran sehari setelah peledakan bom di Makassar itu kan di Condet dan di Bekasi kalau nggak salah itu kan Kapolda mengungkap ada bukti-bukti yang terkait dengan simbol-simbol organisasi
yang baru saja dilarang di tanah air, FPI. Ada seragamnya, ada bendera, ada buku-buku. Nah, kalau ini gimana melihatnya, Bang Nasir? Memang dikaitkan dengan isu yang sempat terjadi 2018, isu bahwa FPI memang apa istilahnya? Ada tokoh FPI yang dibayar oleh JAD atau seperti apa semacam itulah, semacam koalisi secara politis, secara ideologis, secara perjuangan. Memang benar seperti itu atau ini hanya oknum aja, ulah oknum aja sebetulnya? Iya, saya melihat bahwa orang-orang yang direkrut itu ya adalah orang-orang yang sudah punya rasa kebencian kepada pemerintah, ya, yang dipupuk rasa kebenciannya. Kalau saya ingin merekrut orang, ya, misalnya kalau saya masih aktif dahulu, kalau saya ingin merekrut orang, saya akan memilih orang yang sudah punya rasa kebencian pada pemerintah dibanding saya merekrut orang yang masih nol. Gitu. Karena kalau orang sudah punya rasa kebencian pada pemerintah, tinggal mupuk ya istilahnya. Tinggal ditambah pupuknya, tambah begitulah. Nah, kita tahu bahwa ya ada di antara kelompok-kelompok yang sudah dilarang tersebut itu selalu menyuarakan sikap protes, ya, kemudian kritis-kritis, ya, rasa tidak puas hati dengan pemerintah, ya begitu. Sehingga kemudian ada di antara mungkin simpatisan, mungkin orang pendukung, ya begitu kan, yang kemudian sempat terekrut oleh kelompok JAD, gitu. Ya, sehingga mereka pada saat sudah dilarang kelompok tersebut masih menyimpan atribut itu, seragam, ya, ataupun logo-logo, karena menganggap bahwa ini sebagai kenangan mereka, bisa saja seperti itu. Saya tidak berani mengatakan bahwa kelompok FPI terlibat, begitu. Ya, itu perlu dibuktikan, ya, begitu kan. Tetapi saya melihat bahwa siapa saja bisa terekrut. Jangankan dari kelompok FPI, polisi pun ada yang terekrut, ya. Di tentara juga sudah ada yang terpapar, begitu kan. Nah, di pegawai negeri juga sudah ada yang terpapar dan sudah terekrut, begitu. Jadi tidak ada yang kemudian bisa menjamin bahwa kelompok mereka, institusi mereka tidak ada yang terekrut, tidak ada. Nah, begitu. Kita tahu ada polisi yang kemudian menjadi disertasi langsung berangkat pergi ke Syria, tewas di sana. Ada juga PNS yang sudah sampai kepada tingkat tinggi, ya begitu kan, kemudian membuat keluarganya semuanya pergi ke Syria, ya begitu. Jadi ada informasi tentang aparat-aparat yang lain yang kemudian terpapar. Manusiawi karena mereka kemudian salah mendapatkan lingkungan, salah mendengar informasi, ya salah mendapatkan bimbingan, akhirnya mereka terpapar dan juga terpengaruh. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat, siapapun kita, harus sering-sering mengklarifikasi, kemudian membandingkan, ya mana yang benar, begitu. Jangan mendengar hanya satu orang saja, tapi kita harus mendengar dari yang lain, ya, sehingga kita mendapatkan pembanding, ya begitu. Kalau rajin tabayun, ya, rajin tabayun, gitu. Dulu saya ingat, dulu saya masih aktif dulu dalam kelompok lama, saya itu ibarat dipakaikan kacamata kuda. Nah, apa itu? Jangan ikuti ceramah ustadz ini, jangan baca penulis ini, begitu. Jangan ikut pengajian ini. Jadi kita sudah dibatas-batasi, begitulah. Baca buku ini, ikut ceramah ustadz ini, ikut pengajian ini, begitu. Jadi kita dibatas-batasi. Nah, sebaiknya kita sebagai orang yang bebas, kita bisa memilih. Nah, kalau kita bisa memilih, ya coba dengarlah. Bahkan kalau kita sebagai muslim mau baca Alkitab, ya baca. Mau baca pengetahuan tentang agama lain, dia baca juga sebagai tambah pengetahuan. Ya begitu kan? Nah, nggak ada masalah begitu. Saya dengan anak-anak saya di rumah saya bilang ini ada itu Alkitab. Nah, kalau mau baca. Ya, saya tidak khawatir. Ya begitu. Karena itu semua sebagai sumber pengetahuan kita. Ya, di rumah juga banyak buku-buku dari penulis-penulis yang dari kelompok-kelompok yang kita kenal sebagai kelompok terorisme, tapi saya sediakan. Namun saya bilang kalau baca buku ini ya harus tanya sama Abi ya, begitu. Jangan sampai nanti dikala saya kemana-mana memberikan pencerahan, anak saya kemudian terpapar.
Bang Nasir, saya mau masuk ke program deradikalisasi. Mungkin sebelum itu, ini kan karena lewat media sosial gitu kan. Kita tahu Pak Kapolri yang baru itu kan membentuk atau menugaskan semacam polisi cyber. Tapi khusus untuk ujaran kebencian gitu kan. Nah, dengan kasus peledakan bom ini dan mungkin maraknya pelatihan-pelatihan teroris, rekrutmen teroris lewat media sosial, mungkin perlu ada semacam gugus tugas baru, polisi cyber untuk memantau aktivitas-aktivitas yang cenderung mengarah ke aksi-aksi terorisme itu, semacam itu kali ya? Iya, saya sangat senang sekali dengan kebijakan Kapolri yang baru, yaitu ada polisi virtual. Ya, kenapa? Karena memang harus dibatasi. Kita harus kontrol. Bukan berarti melarang sama sekali. Ya, berbicara, berkomunikasi itu semua ada etika. Ya, menyebarkan informasi juga punya etika. Jangan sampai kita ikut turut menyebarkan fitnah, hoax, membuat menjadi adu domba, itu kan menjadi tidak baik, begitulah. Nah, selama ini ya pihak kepolisian memang sudah ya mengontrol, ada apa ya, kata kunci untuk masalah terorisme. Nah, kalau misalnya di mana itu di media sosial itu ada hal-hal yang berbau mengarah kepada apa namanya itu nyangkut kepada hal-hal yang terorisme, kata kuncinya itu sudah pasti akan dipantau, gitulah. Tetapi kalau ujaran kebencian ini kan beda, ya, di luar dari masalah terorisme, begitu. Maka ini juga apa namanya perlu diingatkan, jangan sampai berkembang. Orang-orang yang mudah mengeluarkan ujaran kebencian, bagi saya ini orang yang paling mudah untuk direkrut kalau mau direkrut, ya begitu. Karena gampang teridentifikasi dia ya. Oh, iya, karena kan dia mudah memberi ujaran kebencian, ya. Tinggal kita sudutkan aja, tambahkan dia yang lain nih kalau saya mau merekrut gitu. Nah, sebelum dia sampai kepada tahap yang lebih membahayakan diri dia dan orang lain, harus di stop. Makanya kan polisi virtual itu mengingatkan, suruh menghapus, ya, diingatkan dulu, tidak langsung kepada hal yang pidana, begitulah. Nah, ini sudah hal yang baik begitu. Kita butuh lebih banyak lagi. Selain itu, ya, kita mengharapkan dari Kominfo, ya, Kominfo untuk supaya rajin-rajinlah apa namanya itu memblokir, ya, blokir situs-situs yang kemudian ada apa namanya itu konten-konten yang mengarah kepada pembuatan atau mengarah kepada takfiri atau mengarah kepada paham yang keliru, paham yang sesat, ya begitu. Nah, ini perlu kita harapkan untuk rajin-rajin memblokir. Gitu. Bang Nasir, kalau program deradikalisasi sendiri sejauh mana efektivitasnya sejauh ini? Alhamdulillah, ya program deradikalisasi itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah baik BNPT ataupun Densus. Ya, dan ini kita melihat kalau mungkin masyarakat belum tahu, di antara mereka yang kemudian sudah sadar, mereka membentuk satu lembaga atau yayasan orang-orang yang sudah sadar. Ya, contoh seperti di Lamongan itu ada namanya Yayasan Lingkar Perdamaian. Ya, kemudian ada cabang-cabangnya di provinsi yang berbeda. Kemudian di Solo ada namanya Gema Salam, di Semarang ada namanya Persadani, kemudian di Bogor ada namanya Hubud Wakar, ya di Jakarta juga ada, kemudian di apa namanya Sumatera dan juga Aceh ada namanya Jalin Perdamaian. Nah, dan ada lagi yang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang mantan-mantan narapidana kasus terorisme yang sudah sadar, lalu kemudian mereka berpartisipasi untuk melakukan kontra radikalisme atau kontra terorisme, ya begitu, melibatkan diri mereka dalam bersama dengan apa namanya pemerintah setempat, ya dan juga kepolisian setempat untuk melakukan pencegahan. Nah, ini adalah hasil dari deradikalisasi, begitu, ya. Walaupun memang kita tahu bahwa deradikalisasi ini kan kita tidak bisa paksakan. Itu semua terjadi secara sukarela setelah hati mereka tersentuh, mereka kemudian sadar, lalu mereka punya keinginan untuk berpartisipasi ikut serta bersama menghentikan. Namun ada juga yang tidak bersedia, ya. Nah, setelah bebas dari penjara, mereka tidak mau bergabung, mereka pulang kampung sendiri ke tempat sendiri, dan ada juga yang hilang, ya tidak tahu kemana mereka.
Nah, ini yang kemudian kita sangat mengkhawatirkan. Maka polisi kemudian sudah memetakan, ya. Yang potensi kambuh itu yang hilang-hilang itu ya. Nah, makanya kita lihat orang-orang yang kemudian berbuat lagi, ya, terlibat lagi, melakukan lagi. Itu orang-orang yang sejak dari dalam tahanan, sejak dalam penjara tidak pernah mau ikut kegiatan deradikalisasi. Ya, sehingga kemudian ketika mereka keluar pun, ya, mereka kembali pada kelompoknya. Lalu kemudian di antara mereka terlibat, di antara mereka menghilang, begitu. Tetapi orang-orang yang kemudian sadar sejak dalam penjara kemudian sadar, lalu kemudian bebas, kemudian bergabung, punya lingkungan baru, yaitu lingkungan orang-orang yang sudah sadar. Nah, ini yang tidak pernah ada yang terlibat lagi, ya begitu. Nah, alhamdulillah polisi sudah memetakan semua, walaupun yang namanya manusia pasti ada kekurangan, ya tidak sempurna, ya begitu. Yang paling penting saya melihat bahwa kegiatan deradikalisasi tetap terus berjalan. Kalau tidak ada satu pun mereka yang tidak mau bersedia mengikuti kegiatan tersebut, itu baru namanya gagal. Nah, begitu. Ya. Nah, perlu nggak ada saran, ada usulan dari anggota DPR, dari fraksi Golkar kalau nggak salah, perlunya deradikalisasi masukkan ke kurikulum pendidikan, mengingat sasarannya di medsos, yang di media sosial, rekrutmennya ini anak-anak muda, remaja-remaja. Perlu nggak pendidikan agama juga diperkuat, diarahkan yang ke Islam inklusif, moderasi, kayak gitu-gitu? Kalau menurut saya begini, kalau sekadar sosialisasi kita berikan kepada sekolah-sekolah, bukan menjadi sebuah kurikulum, saya kira itu sudah dilakukan dan itu perlu. Tetapi yang perlu kita perkuat adalah bagaimana mengimplementasikan Pancasila. Ya, memang ini sepertinya sudah tidak populer lagi gitu. Ya. Klise malah lagi Pancasila cenderung ke orba-orbaan gitu kan. Ya, begitu. Ya. Baiklah, saya melihat bahwa ya ini perlu kita praktekkan. Bukan kita sekadar mengajarkan dan kita harapkan anak-anak itu cukup menghafal, tapi bagaimana mempraktekkan sejak dari sekolah. Ya, begitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kita beradab? Bagaimana kita bersikap adil kepada sesama? Ya, itu sudah harus diajarkan. Karena kita ini berbilang bangsa, berbilang suku. Nah, layaknya kita harus menerapkan. Nah, sayangnya ya, ada di antara sekolah-sekolah, maaf ini, yang tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Ada di antara sekolah yang tidak mau melakukan upacara, nyanyi lagu Indonesia Raya. Ada yang tidak mau kemudian memasang foto-foto presiden, wakil presiden, dan juga lambang-lambang negara yang lain, begitulah. Di sini ya kita melihat jika sejak dari kecil, sejak dari prasekolah, ya TK, SD, SMP, SMA, dan dia tidak melihat dan tidak pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak pernah menghormati bendera merah putih, ya, lalu kemudian masuk ke kampus, ya mereka akan mereka inilah yang kemudian akan menyebarkan, ngapain sih? Begitu kan, ngapain ngapain ini, begitulah, karena tidak pernah merasakan rohnya sejak dari kecil, ya, kemudian hanya merasa eksklusif pada mereka saja, begitu. Nah, oleh karena itu ya saya sangat berharap, ya mari kita mulailah, ya kita mempraktekkan toleransi, beradab, ya, kemudian saling menghargai, itu sejak dari kecil. Lihat, ya, anak kecil itu kalau diajar berbaris, ya, mengantri, dan terus sampai SD, SMP, SMA mengantri, pastilah kita nanti saat dia sudah keluar di masyarakat kita juga akan menjadi budaya antri, begitu, ya. Nah, itu sudah sebagai satu contohnya. Nah, jadi kalau dikatakan perlukah kurikulum deradikalisasi, menurut saya cukup sajalah sebagai macam ekstra gitu, ya, tambahan ekstra saja. Dan kita bagaimana membuat anak-anak itu bisa membuat kegiatan apa sih yang mereka diminta untuk kreatif, membuat kegiatan toleransi, kegiatan saling menghargai, ya, saling menghormati. Nah, itu menurut saya itu patut. Prakteknya lebih penting daripada teorinya. Itu akan lebih membekas ya kalau diajarkan sejak dini itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Bang Nasir Abbas sudah berkenan berbincang-bincang dengan kami dari Detikkom. Dan bermanfaat. Ya, semoga aparat bisa terus bekerja dengan sigap, dengan cermat,
Ya. Untuk mencegah kemungkinan terburuk yang ya mungkin akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Dan jangan takut dengan teroris. Takut dengan teroris, dan semoga kita doakan juga, kita berharap ya. Mereka yang sudah punya niat ini yang disebut ada pengantin-pengantin yang siap beramaliyah ini juga mengurungkan niatnya. Mengurungkan niat. Bertobat, menemukan hidayah dan kembali ke jalan. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.